السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu sedang jamaah sholat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak mengawali tausiah kita pada malam yang mulia ini dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengajak kita semua bersyukur kehadiran Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengan itu salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati dan muliakan Bapak Imam, para ustaz, para orang tua kami, hadirin wal hadirat sidang jamaah sholat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan menarik untuk kita renungi kenapa ada peningkatan terhadap intensitas ibadah kita. Masjid penuh, alhamdulillah. Dan yang paling menarik itu peningkatan baca Al-Quran. Beberapa malam yang lewat kami di kampung air dan begitu pulang hampir separuh malam, alhamdulillah masih banyak orang yang tadarus Al-Quran. Ini sesuatu yang walaupun sifatnya musiman tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tadarus itu diistilahkan di Ramadan kalau nggak salah. Mana-mana ibu-ibu tadarus di masjid-masjid itu kan berasal dari kata darasa. Bisa jadi belajar, bisa jadi membaca dengan mendalami. Dalam agama kita direnungi bahwa kegiatan tadarus itu adalah aktivitas membaca Al-Quran secara berulang-ulang, baik secara pribadi maupun secara kelompok dalam satu majelis. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan buat kita. Setiap bulan Ramadan, kata beliau, saya didatangi malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Untuk apa didatangi? Untuk tadarus Al-Quran, ngecek kembali bagaimana bacaan baginda Rasul, yang kemudian nanti dari sini juga disampaikan kepada para sahabat penghafal Al-Quran. Ini karena kita kan baru nuzul Quran. Apa maksudnya saudaraku seiman dan sekeyakinan? Tadarus sebagai amalan sunnah yang memiliki dasar yang kuat. Tapi Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, apalagi di bulan Ramadan, ini menjadi suatu intensitas. Ayo kita sepakati berapa banyak yang sudah baca Al-Quran. Walaupun
perlu kita tanding-tandingan lah, apa-apa silakan. Berapa kali khatam? Saya tanya sama anak saya, udah berapa kali khatam nak yang di sekolahnya di sekolahnya di Darul Maryam? Alhamdulillah ya udah 2 kali. Alhamdulillah 2 kali berarti bisa 3 kali ya dengan kita. Jadi ya apa? Sepakati ada beberapa orang pemuda berpadu dalam hal ini. Nah di Ramadan ini dianjurkan. Sebab Rasul mengingatkan juga kepada kita untuk menghidupkan di bulan Ramadan, bulan-bulan Ramadan. Salah satunya baca Al-Quran. Jadi nggak ada salahnya kalau Rasul mengatakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan? Di dalamnya ada peningkatan intensitas dari ibadah. Bisa jadi salat sunnahnya, mungkin juga baca Al-Qur'annya. Tapi itu semua membuat nilai dasar kepada kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan. Cuma kadang-kadang yang ditutupi oleh Allah. Saya berada di sini karena saya yang tahu berapa banyak ibadah saya, berapa banyak kesalahan yang saya lakukan ke Allah walaupun kecil-kecilan. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, kan jadi juga jadi. Nah, inilah kemungkinannya dalam bulan Ramadan dari kondisi demikian perjalanan hidup kita rumitnya dengan kesalahan yang kita lakukan. Baca Al-Quran menghidupkan Ramadan menyebabkan diampuni dosa kita. Allah nggak ingin kita pulang menghadapnya penuh dengan noda, nggak mau. Diberikanlah amalan-amalan kecil yang menurut kita sederhana, tapi berdampak pada pengampunan dosa kita. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, sebagai orang Islam, saya sampaikan di nuzul Quran, kita harus bangga punya kitab Al-Quran sehebat ini. Harus bangga. Sekali-kali saya katakan, tidak ada kitab dimanapun yang bisa membanding nilai Al-Quran. Al-Quran ini kitab hebat. Terbayangkan bagaimana Al-Quran memberikan gambaran. Andai kata Al-Quran diturunkan di atas sebuah gunung dan engkau lihat gunung itu akan terpecah belah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Demikian kami memberikan perumpamaan itu kepada manusia agar mereka bisa berpikir. Kadang-kadang nggak mikir juga, biasa aja. Kan itu kondisi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allakum yatafakkarun. Makanya saya katakan kitab paling mulia, kitab paling hebat, kitab suci lah. Apalagi Quran. Sampai kita membacanya dibanding harus ada adab-adab. Makanya saya kembali tadi kan sejajar dengan pinggang saya. Ini Al-Quran ada beberapa. Dan ini bahaya. Ulama berpendapat bahwa jangan menaruh Al-Quran aja, tidak boleh di DPD ini, Pak. Begitu hebatnya Al-Quran. Ada satu kisah begini. Nanti ambil pelajaran, termasuk saya. Ini nyata, bukan main-main. Ada seorang ulama itu yang doanya hampir setiap saat diijabah oleh Allah. Begitu dia berdoa, getaran hatinya demikian lembut, terasa dia bagaimana dekatnya dengan Allah. Diijabah pun apa yang dia minta. Tapi suatu ketika doanya jadi, hatinya malah makin buta ketika berdoa. Bukan malah makin lembut. Temenung, terpekul ulama ini apa sebabnya? Dia panggil anak-anak. Ayo nak, coba lihat di sekitar di dalam rumah kita ini. Hari ini doa saya rasanya tidak disambut sama Allah. Begitu saya ibadah, hati saya bukan makin lembut. Coba cek, dicek. Anaknya lari satu persatu dicek.
ternyata ada sebuah Al-Quran ditemukan di atasnya ada sehelai kertas putih yang tidak tertulis. Nangis itu ulama, terpekur dia, mohon ampun dia ya Allah. Ada adab yang sudah terkekang terhadap Al-Quran Al-Karim di rumah beliau sendiri. Bapak Ibu, terbayang tidak posisi Al-Quran di rumah kita? Betul, saya itu serius. Terbayang tidak kita tahu di mana tempatnya? Saudaraku seiman dan sekalian, kalau gunung Bapak Ibu, gunung memiliki naluri kayak kita, diberikan nawainya, diturunkan Al-Quran, gunung enggak sanggup. Enggak sanggup, Pak. Apa artinya ini? Logikanya seharusnya kan kita lebih takut dari gunung. Itu logika seharusnya. Hati sekeras apapun kalau dia terima Al-Quran pasti lembut. Pasti. Ingat nggak bagaimana kisah Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang mulia? Begitu gagahnya dia menentang Allah, menentang Rasulullah. Tapi dia masuk Islam karena membaca, karena mendengar pembacaan Al-Quran dari adiknya Fatimah, cuma ayat Toha dari 1 sampai 14. Memang di akhir ayatnya hebat itu aja. Ada kalimat innani anallah itu. Dari ayat 1 sampai 14. Apa yang terjadi kemudian? Yang begitu kerasnya Umar bin Khattab terpekor, menggigil dia sampai dia tanya Rasul. Masuk Islam gara-gara itu. Padahal kita terbayang sahabat yang paling keras hatinya Umar bin Khattab, yang berani membunuh anaknya hidup cuma beliau. Tapi mendengarkan Al-Quran dari ayat 1 sampai 14 surat Toha berubah jadi hati yang lembut dan jadi pembela Islam satu-satunya yang berani berhadapan dengan apapun. Bapak Ibu, saya bertanya, kita bertanya kepada dia, sudah berapa ribu kali kita baca Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, kenapa iman kita tidak meningkat? Ini jujur. Kalau saya nggak berani, terus terang. Sudah berapa kali kita mendengarkan Al-Quran, apalagi membacanya? Kenapa berapa banyak orang nggak meningkat? Biasanya koreksi, Pak. Kalau saya koreksi, insya Allah. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini fungsinya imam. Rasulullah mengingatkan, man ja'ala al-Quran amamahu wadahu ilal jannah wa man ja'ala al-Quran khalfahu syatahu ilal nar. Siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, dia ikuti Al-Quran, dijadikannya imam, maka Al-Quran akan membimbingnya sampai ke surga. Tapi pada saat kondisi Al-Quran kita di belakang ini, kita mengutamakan hawa nafsu kita hidup sebagai kita maunya, maka Al-Quran juga akan mendorong kita ke neraka. Itu sebetulnya Bapak. Maka kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, apa usaha yang kita lakukan? Membacanya. Man qara'a al-Quran fastadharahu fahamun halalaku wa harrum ma haramaku adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikannya, lalu kemudian dihalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dihalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka Allah akan memberi jaminan buat dia untuk memasuki surganya. Apa yang kurang Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, terakhir, soalnya kalau siap taruh ini tidak boleh lama-lama, saya tadi lihat 15 menit, hampir 15 menit. Terakhir, ada banyak kisah dan ungkapan para ulama yang mengingatkan kita, konon satu hari nanti tulisan Al-Quran ini tidak ada lagi. Dan itu menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat.
Jangan kaget Bapak Ibu atau anak-anak kita, ada satu saat nanti begitu kita buka Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisannya, jadi kertas kosong. Karena pulang ke hadirat Allah. Makanya para ulama mengatakan hati-hati, ini Al-Quran bukan makhluk. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, ada yang memandang makhluk, ada juga yang memandang bukan makhluk. Tapi saya sepakat ini bukan makhluk, karena kalam Allah. Bapak Ibu, sampaikan kepada anak-anak kita, sebelum ayat-ayat Al-Quran pulang ke Allah, ayo hari ini jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita rutin. Di kampung-kampung dulu tahun 80-an, situ ramai-ramai baca Al-Quran, gak kaget kita, biasa aja. Biasa aja, di situ baca Al-Quran ramai-ramai. Walaupun nanti setelah baca Al-Quran ada yang berantem, tidak apa-apa. Benar ini di kampung-kampung. Tapi hari ini di luar Ramadan ada orang anak muda baca Al-Quran jadi aneh. Orang malah mengatakan, ada orang meninggal tuh. Jadi aneh. Sesuatu yang lazim jadi aneh. Maka jangan kira kalau ada ungkapan baginda Rasul mengatakan bahwa Al-Quran baribun bima baina qaumi la yaqra'un. Al-Quran pada saatnya nanti dia akan menjadi aneh, akan menjadi asing. Manakala dia terletak di rumah-rumah orang muslim yang tidak pakai Al-Quran. Ya Allah, makanya saya katakan dari Bapak Ibu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Gak apa-apa lomba-lombaan aja dulu. Ibu tanya, udah berapa itu? Tanya aja, gak apa-apa lomba-lombaan. Buat target gak apa-apa. Nanti setelah terbiasa, jadi apa? Sekarang kan di HP ini ada satu aplikasi yang begitu kita buka keluar satu ayat. Kita tutup lagi nanti keluar. Kenapa itu enggak kita jadikan sebagai rutinitas kita? Apapun dalam hidup ini, saya katakan tadi bahwa ini Al-Quran petunjuk. Jadi apa dan bagaimanapun kita Al-Quran muaratnya. Saya jadi pejabat, Al-Quran larinya. Saya tukang beca ke Al-Quran petunjuk. Mau jadi apapun dalam hidup ini, jangan pernah lengkap dari Al-Quran. Sekali lagi, ini Al-Quran kita bangga dan ini kita suci dan paling mulia. Sampai saya mengatakan ada ibu-ibu sakit. Saya katakan begini, ibu, itu ada sesuatu yang di pikiran ibu. Di rumah nanti perlu Al-Quran. Katakan ke Allah, perlu Al-Quran. Coba lakukan selama seminggu. Baca 1-2 ayat, lalu perlu doa. Doa ke Allah, apa maunya itu? Datang dia sekali ke rumah dalam rupiah, dia mengatakan luar biasa. Dia bersumpah, dia hati saya sudah sehat. Itu baru kayak gitu, Pak. Kalau lagi terus-terusan. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, mohon maaf lewat 15 menit. Dan insyaAllah mudah-mudahan dalam waktu dan lain kesempatan kita dipertemukan kembali dalam hal yang lain. Ini tadi yang saya berjanji Pak Alamsar. Ya, Pak Alamsar atau Pak Alamsar? Alamsar ya. Alamsar. Dia lagi terkurung Alamsar. Kalau Alamsar lagi terkurung di proyek. Doa kita doakan banyak jamaah umroh yang tidak bisa terbang, takut kena udara. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.